Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dila dengan NIM 190106041 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gugus fungsi keton. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya. Keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus fungsi karbonil, sebuah ikatan CO. Atom C pada gugus fungsi tersebut masih memiliki dua tangan yang dapat digunakan untuk mengikat H atau substituen alkil atau aril. Dan keton banyak terdapat dalam makhluk hidup seperti gula ribosa atau gula dengan atom C sebanyak 5 buah, dan juga keton yang lebih kompleks biasanya dijumpai pada hormon betina progesteron. Untuk rumus kimanya, rumus umum keton memiliki rumus yang hampir mirip dengan aldehid, hanya mengganti satu atom H yang terikat pada gugus karbonil dengan gugus alkil. Tetapi gugus fungsi pada aldehid berbeda dengan keton. Keton mempunyai rumus umum CnH2nO. Untuk senyawa keton mempunyai rumus struktur sebagai berikut, bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, tata nama. Secara umum penamaan senyawa alkanon atau keton dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara trivial dan juga sistem Yupak. Cara trivial pada penamaan dengan cara ini yaitu dapat dilakukan dengan cara menyebutkan terlebih dahulu gugus alkil yang terikat pada atom C-nya, lalu kemudian diikuti keton. Penyebutan gugus alkil mengikuti urutan abjadnya. Bisa dilihat di sini terdapat dimetil keton dan juga etil metil keton. Ini terdapat rumus strukturnya. Selanjutnya, secara Yupak, pemberian nama secara Yupak adalah berdasarkan nama alkana. Pada keton akhiran A diganti menjadi akhiran on, lalu menentukan rantai induk dalam suatu senyawa. Rantai induk ini adalah rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil. Selanjutnya, pada keton penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus keton mendapat nomor terkecilnya. Bisa dilihat sini ada rumus struktur, nama Yupak dan juga tabel nama trivialnya. Di sini ada rumus struktur dari 2 propanon. Untuk nama trivialnya yaitu dimetil keton. Ada juga 3 pentanon dengan nama trivialnya dietil keton, dan juga 2 pentanon nama trivialnya metil propil keton, dan juga 2 butanon dengan nama trivialnya etil metil keton. Selanjutnya, untuk keisomeran yang pertama, keisomeran kerangka di mana molekul C5H12O dapat terbentuk. Bisa dilihat ini ada 2 heksanon atau 4 metil, 2 pentanon, dan juga kedua isomer posisi yaitu molekul C2H5O dapat terbentuk, di mana bisa dilihat di sini ada 2 pentanon dan juga ada 3 pentanon. Selanjutnya yaitu isomer fungsi di mana molekul C4H8O dapat terbentuk. Di sini ada contohnya 2 butanon dan juga butanal. Dan berikut yaitu sifat-sifat dari keton. Beberapa sifat yang dimiliki senyawa keton antara lain keton dengan jumlah C1 sampai dengan 5 berupa cairan tak berwarna. Pada umumnya larut dalam air. Dan juga yang ketiga, keton seperti aldehid mempunyai titik didih yang relatif lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Dan keton dapat direduksi oleh gas H2 menghasilkan alkohol sekundernya. Contohnya bisa dilihat di sini terdapat 2 propanon dan juga ada 2 propanol, ada juga 2 butanon dan juga 2 butanol. Dengan dasar sifat keempat tadi, maka pada umumnya keton dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol sekundernya. Contohnya bisa dilihat di sini ada 2 propanol yang mengoksidasi dan juga di sini terdapat hasilnya itu 2 propanon, bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk penerapan dari keton. Penerapan dari keton yaitu ada propanon atau dimetil keton yang biasanya disebut aseton atau CH3,2CO, merupakan cairan tak berwarna dan mudah menguap. Senyawa ini sering digunakan sebagai pelarut atau contohnya sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua yaitu asetofenon atau metilfenyl keton atau bisa dikenal dengan C7H8CO, merupakan cairan tak berwarna dan berhablur. Senyawa ini sering digunakan sebagai hipnotik. Dan juga berikut untuk turunannya yaitu senyawa
Kloacetofenon banyak dipergunakan sebagai gas air mata dan juga terdapat keton siklik yang digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum. Dan yang terakhir ada isobutil metil keton atau hekson yang digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan juga getah. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya. Terima kasih.